Membuat olahan makanan yang mengandung makromolekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi ke video pembelajaran kimia kita kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu Musdaeni SPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Ainun Makfira dari kelas 12 MIPA 1. Sekarang kita melangkah ke pembahasan makromolekul. Ayo kita mulai. Apa itu makromolekul? Dalam kimia, makromolekul adalah molekul yang sangat besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit kecil yang berulang yang disebut monomer melalui proses polimerisasi. Nah, makromolekul memiliki ciri khas. Yang pertama, tersusun atas rantai panjang monomer. Yang kedua, memiliki berat molekul sangat besar. Yang ketiga, proses pembentukannya melalui reaksi polimerisasi. Yang keempat, memiliki fungsi yang vital dalam kehidupan. Jenis-jenis makromolekul. Yang pertama, ada karbohidrat. Yang kedua, ada protein. Yang ketiga ada lemak, dan yang terakhir ada mineral. Pertama, kita akan membahas karbohidrat terlebih dahulu. Nah, karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2O. Mereka memiliki gugus hidroksil -OH dan gugus karbonil baik aldehid maupun keton sehingga bisa digolongkan sebagai polihidroksi aldehida atau keton. Contohnya yaitu nasi, roti, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat struktur dan fungsi dari karbohidrat. Di sini sudah saya tampilkan kolom mengenai jenis karbohidrat, jumlah gugus fungsinya, beserta contohnya. Sekarang ke pembahasan kita yang kedua yaitu protein. Protein adalah polimer dari asam amino, yaitu senyawa organik yang memiliki gugus amino -NH3 dan karboksil -COOH. Protein itu terbagi menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Silahkan teman-teman lihat masing-masing contohnya. Nah, pada slide ini saya telah menuliskan struktur dasar dan reaksi kimia dari protein. Silahkan teman-teman perhatikan ya. Nah, sekarang kita melangkah lagi ke pembahasan ketiga yaitu lemak. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu lemak. Lemak atau lipid adalah kelompok senyawa organik yang hidrofobik atau tidak terlarut dalam air dan tersusun dari gliserol dan asam lemak. Contohnya itu ada alpukat, kacang, minyak zaitun, dan lemak daging. Nah, berikut struktur dasar, gugus fungsi, dan reaksi kimia dari lemak. Di sini juga sudah saya tampilkan kolom mengenai karakteristik dari minyak dan lemak. Sekarang kita sudah di pembahasan jenis makromolekul yang terakhir yaitu mineral. Mineral adalah unsur organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi penting untuk reaksi biokimia dan fungsi tubuh. Contohnya ada kalsium, zat besi, dan kalium. Membuat olahan makanan yang mengandung makromolekul. Nah, makanan yang saya pilih yaitu jalangkote. Alasan saya memilih jalangkote yaitu karena makanan ini merupakan salah satu kuliner khas dari Sulawesi Selatan, tempat saya lahir dan dibesarkan. Selain memiliki nilai budaya yang kuat, makanan tradisional ini juga mengandung ketiga jenis makromolekul penting, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan memilih jalangkote, saya tidak hanya menunjukkan identitas daerah asal saya, tetapi juga mengangkat makanan tradisional yang memiliki kandungan gizi yang seimbang. Siapkan bahan-bahan: wortel, cabai, ubi jalar, bawang putih, bawang merah.
terigu, masako, margarin, bihun, minyak. Cara pembuatan: kupas terlebih dahulu kulit wortel dan ubi jalar. Kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu kita potong dadu, wortel dan ubinya. Setelah dipotong dadu kita, cuci kembali. Jangan lupa ditiriskan. Selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Kemudian kita blender bumbu halusnya yaitu bawang merah dan putih. Lalu kita tumis sampai harum. Setelah harum kita turunkan wortel dan ubi yang telah dikukus. Jangan lupa kita oseng-oseng agar bumbunya menyatu dengan rata. Kita masukkan penyedap rasa, lalu oseng-oseng kembali. Cara membuat kulit jalangkote. Pertama kita lelehkan margarin terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa cuci tangan setiap mau melakukan sesuatu. Kita tuangkan terigu ke dalam wadah. Lalu kita menuangkan margarin sedikit demi sedikit. Setelah itu kita adon sampai halus. Kita giling adonan sampai tipis. Setelah itu kita cetak jalangkote. Kemudian kita goreng sampai golden brown. Untuk lombok jalangkotenya, kita haluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Terakhir tinggal kita masak sampai mendidih. Yummy! Makromolekul yang terkandung dalam makanan jalangkote. Seperti yang teman-teman lihat pada video sebelumnya, saya menggunakan ubi jalar dan tepung terigu sebagai karbohidrat. Saya juga menambahkan telur sebagai protein, karena telur merupakan sumber utama protein. Dan terakhir, saya juga menggunakan minyak dan margarin sebagai lemaknya, di mana minyak dan margarin yaitu jenis lipid yang tersusun dari gliserol dan asam lemak. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu makromolekul adalah molekul besar yang terbentuk dari banyaknya unit kecil atau monomer. Contohnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang berperan penting dalam struktur dan fungsi makhluk hidup. Thank you for your attention, teman-teman.